Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesungguhnya segala puja-puji tentu hanyalah milik Allah semata. Nahmaduh, kita senantiasa memujinya, wa nasta'inu, dan juga senantiasa memohon pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruh, dan senantiasa memohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan hawa nafsu kita, wa min sayyiati a'malina, dan juga kita mohon perlindungan kepada Allah dari tertimpa atas akibat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan hidayah maka tentu tidak ada manusia yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah biarkan dalam kesesatan maka tentu tidak ada manusia yang bisa memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim, jemaah sekalian, semoga Allah rahmati kita semua. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, segala puji bagi Allah yang atas segala limpahan kenikmatannya sempurnalah kebaikan. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kehidupan, ya, nikmat nafas, nikmat anggota tubuh. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak mungkin bisa dihitung dan diukur. Dan pagi ini alhamdulillah Allah memberikan kita nikmat untuk kembali duduk dalam majelis ilmu, ya, khususnya kita membahas pembahasan masalah fikih yang merupakan syariat yang Allah turunkan kepada umat ini, kepada umat Nabi SAW dan umatnya. Dan kita kembali melanjutkan pembahasan sebelum Idul Adha atau seputar kurban. Kita kembali ke pembahasan sebelumnya tentang fikih al-munakahat yang terkait dengan pernikahan, dan kita mau masuk ke zihar, ya. Ini belum masuk ke zihar, ya. Kita masuk ke bab ke-6 mengenai zihar. Az-zihar dari kata dhahr, artinya punggung. Maksudnya apa? Secara syariat, zihar adalah tindakan suami menyamakan istri atau sebagian dari istri dalam pengharaman dengan salah satu mahramnya. Menyamakan dalam sisi pengharamannya dengan salah satu mahram. Mahram ini wanita yang haram dinikahi. Kalau istilah dalam masyarakat kita lebih populer disebut sebagai muhrim. Tapi ini istilah yang tidak tepat. Muhrim artinya wanita yang ihram, muhrimah. Wanita yang atau seseorang yang ihram itu namanya muhrim. Dan yang tepat adalah mahram, haram dinikahi. Ya. Jadi seorang suami dia menyamakan istrinya dari sisi pengharaman untuk menikah, dari sisi pengharaman untuk, mohon maaf, berhubungan, ya, suami istri, dia samakan dengan salah satu mahramnya. Baik mahram yang disebabkan nasab seperti ibu, saudari, ataupun mahram dengan susuan, karena saudara sepersusuan, saudari persepersusuan tentunya tidak boleh dinikahi, diharamkan, ya, ataupun karena pernikahan seperti mertua, ya. Mertua tentu seorang laki-laki dia haram menikah dengan mertua. Contohnya adalah seorang laki-laki menolak untuk menggauli istrinya, kemudian dia berkata, kamu bagiku seperti punggung ibuku atau saudari perempuanku, ya. Atau selain keduanya, misalnya tubuhmu seperti tubuh ibuku. Dalam arti bukan menyamakan bentuk tubuhnya, tapi dari sisi seseorang tentunya haram, ya, dia ya na'udzubillah menyetubuhi ibunya atau saudarinya. Maka dia menyamakan istrinya seperti itu, ya. Bukan dalam arti kamu persis badannya dari sisi bentuknya, gemuknya atau kurusnya, bukan seperti itu. Tapi dari sisi sebagaimana saya tidak boleh menggauli ibu ataupun saudari saya, maka kamu seperti itu, ya.
Bila suami melakukan ini, maka dia sungguh telah menzihar istrinya. Zihar hukumnya haram. Allah sebutkan dalam surat Al-Mujadilah ayat 2. Ya. Allah berfirman, "Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim." Orang-orang yang diantara kalian yang menzihar istrinya. Ya, mengatakan zihar dari kata dhahar tadi, punggung, menganggap istrinya bagaikan ibu mereka. Ya. Ma hunna ummahatihim. Padahal istri-istri mereka itu bukanlah ibu mereka, tidak sama. In ummahatuhum illallai waladnahum. Ibu-ibu mereka itu hanyalah wanita-wanita yang melahirkan mereka. Wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wazura. Dan sesungguhnya yang mereka katakan tersebut merupakan perkataan yang mungkar dan dusta. Ya, perkataan yang mungkar sehingga haram hukumnya. Dahulu zihar di zaman jahiliyah maksudnya talak, Pak. Ketika dia bilang, kamu punggungnya, kamu, badan kamu itu seperti badan ibu saya, punggung ibu saya. Itu maksudnya talak dulu, orang Arab dahulu bilang seperti itu. Ya. Tapi ketika Islam datang, Islam mengingkarinya. Ya. Dan menganggapnya sebagai sumpah yang bisa ditebus dengan kafarat, sebagai kemudahan dan rahmat dari Allah kepada hamba-hambanya. Jadi orang Arab dulu kalau bilang, ya kamu seperti punggung ibu saya, itu artinya dia mentalak. Nah, tapi ini dalam Islam dia menjadi ya seperti sumpah yang bisa ditebus dengan kafarat. Ya. Suami yang melakukan zihar, yang mengatakan itu kepada istrinya, dan istri yang dizihar, yang dikatakan demikian, maka haram melakukan hubungan suami istri. Berupa, mohon maaf, hubungan persenggamaan ataupun faktor pemicunya seperti bercumbu, ciuman, ataupun bermesraan. Haram ketika dia telah mengucapkan perkataan seperti itu. Kamu seperti punggung ibu saya. Haram sampai kapan? Sampai dia menunaikan kafarat, menunaikan penggugur dari sumpahnya. Karena tadi dianggap sumpah, maka dia boleh berhubungan ketika sudah membayar penggugur sumpahnya atau menunaikan. Ya. Allah berfirman, "Walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu." Orang-orang yang menzihar istrinya kemudian mereka hendak menarik kembali. Dia menyesal apa yang dia katakan. Fatahriru raqabah, maka wajib baginya membebaskan budak. Min qabli ayyatamassa, sebelum kedua suami istri itu bercampur. Sebelum berhubungan dia harus tunaikan dulu kafaratnya, membebaskan budak. Ya. Dan Nabi SAW bersabda kepada suami pelaku zihar, la taqrabha hatta taf'ala ma amarakallahu bih. Janganlah engkau mendekati istrimu, mendekati saja nggak boleh sampai engkau melakukan apa yang Allah perintahkan, yaitu membayar kafarat. Kafarat yang pertama, membebaskan budak yang bebas dari aib budak tersebut. Kalau dia tidak mampu, ya, maka dia kalau tidak mampu, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini disebutkan dalam ayat yang sama. Ya. Maka dia 2 bulan berturut-turut. Faman lam yajid fasiyamu syahrayn mutatabi'ain min qabli ay yatamassa. Barang siapa yang tidak mampu membayar budak, zaman sekarang udah nggak ada budak, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut, dan puasa ini tidak boleh putus sama sekali kecuali terputus oleh puasa Ramadan, puasa hari raya, puasa hari-hari tasyrik. Ini sama seperti orang yang berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Ya. Puasa 2 bulan berturut-turut tidak boleh putus. Bila dia tidak mampu berpuasa, maka baru dia boleh memberi makan 60 orang miskin. Waman lam yastati' fa it'amu sittina miskina. Kalau dia tidak mampu, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Setiap satu orang miskin 1 mud gandum atau setengah sok dari gandum, ya. Dari makanan pokok daerahnya. Atau 1 mud ini ya kira-kira
setengah so ini sama dengan antara sebagian ulama mengatakan 1,25 kilogram beras. Ya. Nah, dalilnya disebutkan dalam surat Al-Mujadilah ayat 3 sampai 4. Dan ini pernah terjadi pada sahabat Salamah bin Sakhr. Dia menjadikan istrinya seperti punggung ibunya. Dia bilang seperti itu, punggungmu seperti punggung ibuku. Maka Nabi SAW memerintahkan membedakan budak, ya, sesuai dengan hukum yang tadi disebutkan. Kalau suami menggauli istrinya sebelum menunaikan kafarat, maka dia seorang yang durhaka dan berdosa. Ya, dia harus membayar kafaratnya. Salah satu dari 3 tadi disebutkan. Membebaskan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Ya. Kalau dia tidak lakukan, maka kalau dia berhubungan dengan istrinya, dia berdosa. Ya, durhaka dan berdosa. Dia harus sampai bayar baru dia kemudian, statusnya istrinya masih haram. Walaupun status pernikahan masih istrinya. Tapi haram apa? Haram berhubungan suami istri. Bahkan mohon maaf, bercumbu saja atau istilahnya bermesra-mesraan haram hukumnya. Sampai dia menunaikan haknya atau menunaikan kafaratnya. Ya, itu zihar. Ya, itu zihar. Sekarang kita masuk ke bab 7. Bab yang ini yang mengerikan sebenarnya, bab li'an. Bab saling melaknat, ya, mohon maaf. Al-li'an dalam bahasa Arab dari kata la'ana, artinya melaknat. Laknat ini maksudnya tardu min rahmatillah, menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Mendoakan seseorang dijauhkan dari rahmat Allah. Itu makna laknat. Terlaknat kamu. Artinya semoga Allah menjauhkan rahmatnya darimu. Ya, ketika seseorang mengatakan terlaknat, dia terlaknat, ya, itu semoga dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi sebenarnya kita ini dalam kehidupan senantiasa berada dalam rahmat Allah. Allah berikan kita begitu banyak kenikmatan dan kenyamanan, ya. Nikmat nafas, nikmat tadi anggota tubuh kita bekerja dengan baik, nikmat rezeki, nikmat berkeluarga, rahmat Allah, Allah limpahkan. Tapi ketika seseorang mengatakan laknat Allah bagimu, artinya dia minta agar Allah menjauhkan rahmatnya dari orang tersebut. Secara syariat, li'an artinya kesaksian-kesaksian yang ditegaskan dengan sumpah-sumpah. Ya, jadi ini awalnya dari persaksian. Lalu untuk menguatkan persaksian ditegaskan dengan sumpah. Untuk lebih menguatkan lagi diikuti dengan apa? Laknat dari pihak suami. Ya. Dan murka dari pihak istri untuk menepis, menolak yang disebut sebagai hukuman atas tuduhan zina atau haddu qadhaf dari suami, dan untuk menepis hukuman zina dari istri. Maksudnya begini Pak, li'an ini sesuatu yang disyariatkan ketika na'udzubillahi min dzalik seorang suami melihat istrinya berzina dengan laki-laki lain. Na'udzubillah. Dia melihat istrinya berzina dengan laki-laki lain, tapi dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Kan seseorang untuk mengatakan dia itu pezina, nah, ini hati-hati sekali perkataan seperti ini. Pezina yang dimaksud, kalau seseorang mengatakan dia itu pezina, mohon maaf, berhubungan maksudnya dengan seorang yang bukan haknya. Maka ketika dia berkata seperti itu, dia harus mendatangkan 4 orang saksi. Kalau tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka dia akan mendapatkan hukuman, ya, cambuk, karena dia menuduh orang yang tidak berdosa, yang suci, melakukan zina. Kalau dia tidak bisa mendapatkan 4 orang saksi, itu hukum asalnya. Jadi kalau orang bilang dia tuh wanita pezina, dia laki-laki, tapi dia nggak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka dia dalam hukum Islam dia dicambuk karena dia melemparkan tuduhan tanpa ada bukti. Kecuali suami, kalau dia melihat naudzubillahi min dzalik, tsumma naudzubillahi min dzalik, dia tidak bisa mendapatkan saksi, tapi dia melihat langsung, maka dia bisa bersumpah. Dia bisa bersumpah dan kemudian nanti dia melaknat kalau yang dia katakan benar. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana bentuk sumpahnya.
Ya. Ya, yaitu contohnya suami akan berkata kepada dia selain dia bersumpah dia akan melaknat bagi dirinya sendiri. Kalau dia berbohong untuk membuktikan bahwa apa yang saya katakan benar, laknat Allah bagi saya kalau saya berdusta. Ya. Kita lihat li'an ini Allah sebutkan dalam surat An-Nur ayat 6. Allah berfirman, "Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fasyahada." Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi selain diri mereka sendiri. Enggak ada saksi, cuma dia yang lihat sendiri langsung, ya. Fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas shadiqin. Maka persaksian orang itu, suaminya, dia 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah saya melihat istri saya si ini, naudzubillah min dzalik, melakukan zina. Demi Allah saya melihat istri saya ini, naudzubillah, melakukan berzina. Dia bersumpah bahwa dia termasuk orang-orang yang benar, dia tidak berdusta. Dia bersumpah 4 kali. Ya. Dan ini disebutkan juga dalam hadis dasarnya. Ana rajulan minal ansari ja'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki dari kalangan Ansor bertanya atau mendatang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, ara'aitu rajulan wajada mamra'atihi rajula." Bagaimana menurutmu bila seseorang laki-laki menemukan istrinya, naudzubillah, dia bersama laki-laki lain, Ayaqtuluhu am kaifa yaf'al? Apakah dia boleh membunuhnya atau apa yang dia lakukan? Ya, ini karena perbuatan yang keji. Ya, naudzubillah, mendapati pasangan berzina itu perbuatan yang keji. Ya, dalam hadis lain Nabi SAW pernah ditanya, apakah dia sama juga bertanya, apakah boleh saya membunuhnya? Ya. Laki-laki ini kan yang saya dapatkan dengan istri saya. Lalu itu salah seorang sahabat dulu pernah berkata, kalau aku akan pukul dia dengan bagian pedang yang paling tajam. Maksudnya apa? Ditebas si suami yang laki-laki yang dia dapatkan berzina dengan istrinya. Para sahabat merasa, begitu banget. Lalu Nabi SAW mengatakan, kenapa kalian cemburu? Sedangkan Allah dan Rasulnya lebih cemburu daripada Sa'ad. Tadi yang berkata itu kalau tidak salah namanya Sa'ad. Allah dan Rasulnya lebih cemburu dibandingkan dia. Ya. Makanya naudzubillah, ya. Perzinahan dengan suami seseorang yang sudah menikah itu berat sekali, besar sekali urusannya. Sesuatu yang zaman sekarang dijadikan bercandaan. Selingkuh itu naudzubillah enak, padahal dalam Islam itu dosanya sangat besar. Ya. Makanya kita dapatkan dalam beberapa kebudayaan, ya, di masyarakat kita, ya, beberapa suku itu kalau mendapati, ya, naudzubillah, istrinya ada laki-laki, dia dapati bersama istrinya, sudah, ininya apa namanya, nyawa, ya, karena memang itu sesuatu yang besar, ya, dalam Islam, ya. Fa'anzalallahu fi sya'nihi ma dzakara fil Qur'ani min amri mutalainin. Maka Allah turunkan dalam Al-Qur'an urusan mereka yang berlaknat ini, tentang suami istri yang saling melaknat, yaitu surat tadi. Maka sahabat yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, fatala ana fil masjid wa ana syahid. Kemudian suami istri tersebut saling melaknat di masjid sedangkan aku ikut menyaksikan, ya, aku ikut menyaksikan. Hikmah disyariatkan li'an bagi suami, ya. Hikmah disyariatkannya adalah agar suami tidak ikut menanggung aib, ya, atas perbuatan zina istri dan merusak ranjang rumah tangganya. Kita masuk dulu ke tata caranya supaya lebih jelas apa yang dimaksud li'an ini, ya. Tata caranya li'an ini. Tata caranya adalah suami berkata di depan hakim, di hadapan kumpulan orang-orang, di hakim syar'i. Aku bersaksi kepada Allah bahwa diriku termasuk orang-orang yang benar dalam tuduhanku terhadap istriku fulanah bahwa dia telah berzina.
dan dia mengulang perkataannya 4 kali. Bisa perkataan seperti ini ataupun yang semisal, demi Allah aku melihat istriku, naudzubillah, si fulanah ini berzina, ya. Dia katakan sampai 4 kali, demi Allah aku melihatnya, demi Allah, menggantikan 4 orang saksi. Dan kalau istrinya hadir, dia tunjuk ini orangnya, ya istriku yang ini. Kalau tidak hadir, maka dia sebut namanya. Saat kelima, tadi 4 dia bersumpah, ya, dan hakim memperingatkan kepadanya, kepada laki-laki ini, kamu kalau menuduh, ya, kamu kalau salah, kalau kamu berdusta, kamu yang dapat jadi hukumannya, kamu yang akan dicambuk. Maka hakim memperingatkannya. Kalau dia sudah paham konsekuensinya, maka dia mengatakan pada saat yang kelima, laknatullah, laknat Allah bagi saya, naudzubillah, bila aku termasuk orang yang berdusta. Atau semoga Allah melaknat saya kalau saya pembohong, saya berdusta. Ini yang kelimanya, ya. Kemudian apa? Istri yang dituduh ini, kalau dia menolak tuduhan suaminya, maka dia juga diberikan kesempatan bersumpah dan melaknat. Sumpahnya gimana? Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa suamiku telah berdusta dalam tuduhan zina terhadapku. Aku bersaksi kepada Allah, demi Allah, bahwa suamiku berdusta atas tuduhan zina kepadaku. Di yang sumpah kelima, dia mengatakan, ya, murka Allah menimpaku bila suamiku termasuk orang-orang yang benar. Murka Allah menimpaku bila suamiku termasuk orang-orang yang benar, ya. Jadi kalau sang suami menuduh nggak dapat saksi, dia 4 kali sumpah, yang kelima, laknat Allah bagi saya. Istrinya kalau menolak tuduhan tersebut, maka dia melaknat, ya, dia mengatakan 4 kali bahwa saya tidak termasuk, yang kelima, semoga murka Allah bagi saya. Kalau memang dia menolak tuduhan tersebut. Dan dalilnya, perilaku ini disebutkan dalam surat An-Nur ayat 6 sampai 9, ayat 6 sampai 9, ya. Yang keempat, yang kelima, tadi disebutkan, walladzina yarmuna azwajahum, mereka yang menuduh istri-istri mereka, walam yakun lahum syuhada, akan tetapi dia tidak memiliki saksi, illa anfusahum, kecuali diri mereka sendiri, fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin, maka persaksian dia 4 kali bersaksi dengan nama Allah dan bahwa dia mengaku bahwa dia termasuk orang yang jujur. Wal khamisah, dan yang kelima, anna la'natullahi alaih, bahwa laknat Allah menimpa dia. Dia bersumpah bahwa laknat Allah bagi saya, yang kelimanya, in kana minal kadzibin, kalau saya termasuk orang yang berbohong, ya. Wa yadru anhal adzaba an tashhada arba syahadatan billahi innahu laminal kadzibin, ya. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya 4 kali atas nama Allah. Jadi kalau memang istrinya nggak menolak, dia diam saja, maka dalam hukum Islam istrinya bisa dapat hukuman zina, yaitu apa? Dirajam, naudzubillah, ya. Dan dirajam ini Allah kata, Nabi SAW yang Allah sebutkan, jangan sampai, ya, istilahnya kasihannya dia kepada orang tersebut kemudian menjadi tidak dilakukan. Jadi itu karena zina ini urusan yang besar. Ini yang musibah di zaman kita. Begitu sekarang perzinahan merajalela, padahal ini urusan yang besar dalam Islam itu, ya, urusan yang besar. Ini dirajam, kan, ya. Tapi kalau istrinya menolak bahwa apa yang dikatakannya dusta, maka istrinya bersumpah, yang tadi keempat. Yang kelima, Al-Quran sebutkan, Allah berfirman, wal khamisah, yang kelima, an ghadaballahi alaiha, murka Allah bagi dirinya, in kana minas shadiqin, kalau dia termasuk orang yang benar. Itu dari istrinya, ya, dari istrinya, ya. Sekarang kita lihat syarat-syarat dan tata cara li'an.
Li'an ini dilakukan di antara suami istri yang mukallaf, yang sudah dapat beban syariat. Dia dewasa dan berakal, sudah balik dan berakal. Ya, bukan suami istri yang mungkin dia masih remaja, yang remaja kalau sudah sudah mukallaf, ya, sudah kena beban syariat, sudah balik, ya ini. Tapi yang usia di bawah, mungkin masih di bawah umur, itu tidak bisa meli'an. Suami menuduh istrinya berzina. Dasar wanita berzina, atau aku melihatmu berzina dan kamu telah berzina. Kalau dia berkata seperti itu harus dibuktikan, jangan sembarangan. Dan istri menyatakan dusta pada tuan suami ini, dan pernyataan dustanya itu berlanjut sampai li'annya selesai. Dan li'an ini dilakukan berdasarkan keputusan hakim. Jadi laknat ini dilakukan berdasarkan keputusan hakim. Kalau orang yang tidak beriman, dia ngomong, cuman ngomong gitu saja, gampang. Dia gampang berdusta. Tapi subhanallah, tentunya ini syariat yang telah Allah syariatkan. Dan tidak mungkin Allah tidak mendengar. Ketika dia mengatakan, misalnya dia menuduh istrinya tidak benar, laknat Allah bagi saya, maka akan benar-benar dia dapat laknat Allah. Tapi sebaliknya istrinya, kalau dia ternyata benar melakukan, tapi dia cuma ngomong aja, bilang aja saya tidak melakukannya, demi Allah saya tidak melakukannya. Dan yang kelima dia bilang murka Allah bagi saya. Kalau orang tidak beriman mungkin ringan saja, tinggal ngomong saja. Tapi benar-benar dia akan mendapatkan murka Allah. Dia dapat musibah nanti, ya. Baik yang dia sadari ataupun tidak dia sadari, ya. Kemudian kita lihat hukum-hukum yang diakibatkan oleh li'an. Bila li'an terlaksana secara sempurna, maka ia mengakibatkan hukum-hukum sebagai berikut. Pertama, hadul qadhaf, hukuman atas tuduhan zina gugur dari suami. Maksudnya apa? Suami tadi ketika menuduh nggak ada saksi. Dia terancam kalau dia ngadu ke pengadilan Islam, dia bilang istri saya berzina, mana saksinya? Nggak ada. Kalau begitu bersumpah, nggak mau. Ya, maka dia terancam apa? Dia justru yang dicambuk karena dia qadhful zina, dia menuduh qadhful muhsanat, dia menuduh wanita yang suci berzina. Maka justru dia yang akan dicambuk. Tapi kalau dia tidak punya saksi, tapi benar, maka ini solusinya. Dia bisa bicara bersumpah bahwa apa yang dia katakan benar. Ya. Yang kedua, ditetapkannya perpisahan di antara suami istri. Dan ditetapkan haramnya istri atas suami selama-lamanya, sekalipun hakim belum memisahkan antara keduanya. Kalau misalnya dia sudah saling melaknat, maka pernikahannya langsung bubar. Gak bisa kembali selama-lamanya. Gak ada ceritanya rujuk, ya. Gak ada ceritanya rujuk, ya. Dia sudah pisah selama-lamanya. Anaknya istri, kalau dia hamil, tidak dinasabkan ke suaminya. Kalau sudah saling melaknat gini, istrinya, punya anak, nggak dinasabkan ke suaminya, tapi dinasabkan ke istri, sama seperti anak zina. Naudzubillah. Ya. Namun pengingkaran terhadap ini harus disebutkan secara terbuka pada saat li'an. Suaminya harus berkata, aku bersaksi kepada Allah bahwa aku termasuk orang yang benar terhadap tuduhanku bahwa istriku ini berzina, dan anak yang dikandungnya ini bukan anakku. Dia harus juga bersumpah kalau dia menolak bahwa anak yang dikandungnya bukan milik dia. Ya. Dan ini disebutkan pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Ya, nah kalau sang istri tidak melaknat kembali, dia diam saja, apa yang dikatakan suaminya, dia tidak menolak, maka ditetapkan hukum zina, had zina bagi istrinya. Ya. Kecuali kalau dia tadi menyambut laknat suaminya dengan laknat juga. Ya. Seperti tadi dia mengatakan bahwa suamiku pendusta. Ya. Aku tidak melakukannya demi Allah, aku tidak melakukannya sampai 4 kali dan murka Allah baginya. Maka itu penolakan itu menjadi dia tidak mendapatkan hukum had zina atau dirajam. Ya. Kemudian apa hikmahnya harus ada hukum seperti ini? Para ulama katakan hikmahnya agar suami tidak menanggung aib karena perbuatan zina istrinya dan merusak ranjang rumah tangganya.
dan agar anak orang lain tidak dinasabkan kepadanya. Itu terutama nasabnya tidak dinasabkan kepada dirinya, ya. Ini aib, ya, aib besar. Pada umumnya sulit bagi suami untuk menegakkan bukti atas perselingkuhannya, ya. Di sisi lain istri tidak mengakui perbuatan dosanya, ya. Sementara menuduh tanpa bukti itu tidak bisa diterima, maka, ya, dan tidak ada cara lain kecuali meminta keduanya bersumpah, maka ini sumpah yang paling berat. Dan dalam persyariatan li'an terkadang terkandung pemecahan problem perkara ini dan menghilangkan kesulitan. Ya, karena gimana? Misalnya laki-lakinya benar-benar melihat istrinya berzina, tapi memang tidak ada saksi sama sekali, ya. Tidak ada saksi sama sekali. Bagaimana kalau mengatakan saya melihat langsung, ya, ya, tapi yang orang lain tidak ada yang melihat, ya kan sudah tidak ada jalan keluar, maka dia bisa, ini jadi salah satu jalan keluar. Ya. Dan tadi istri juga bisa jadi dia tidak punya saksi yang menguatkan, maka dia tadi bisa menolak, ya. Nah ini tadi, ya, menegaskan lagi, kalau suami menolak bersumpah, maka dia mendapat hukuman qadzaf, menuduh wanita yang suci berzina, dia dicambuk. Tapi kalau istri menolak bersumpah, sesudah suaminya tadi bersumpah, istrinya tidak menolaknya, maka dia dapat had zina, dia dapat hukuman rajam, ya. Naudzubillah min dzalik. Ya, itulah antara lain betapa zina itu sangat terhina dalam agama kita. Maka jalan-jalan menuju zina harus dijauhkan, minimal dari keluarga kita, ya. Kalau keluarga kita masih mengenal namanya pacaran, langsung ingatkan, Bu, jauhkan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada anak cucu ibu pacaran, itu tuh jalan gerbang menuju perzinahan, ya. Nanti setelah menikah mungkin dia masih kasuat-suat sama mantannya, ya. Lalu kemudian apa? Dia bisa jadi melakukan perselingkuhan, dan banyak itu terjadi karena dia sudah terbiasa. Begitu juga apa? Mohon maaf, ya, para ulama memperingatkan wanita yang istilahnya banyak bergaul dengan laki-laki, misalnya berikhtilat, campur aduk, ya, seharian bekerja dengan laki-laki, wah ini bahaya. Dan sudah banyak kejadiannya di masyarakat kita, ya, sampai dari kalangan level paling rendah sampai bupati, ya, sampai asisten menteri, sampai apa, naudzubillah, ya, dengan rekan kerjanya, naudzubillah. Dan Islam sudah mengatur itu semua. Tidak boleh sebenarnya, ya, laki-laki dan perempuan itu ikhtilat, semuanya untuk menghindari ini perzinahan. Tapi masyarakat kita bermudah-mudahan, oh yang penting hijab hati, akhirnya terjadi yang terjadi, berantakan keluarganya, nasabnya kacau, ya, hidupnya nggak berkah. Naudzubillah min dzalik, karena bermudah-mudahan dalam perkara yang dalam Islam itu dianggap sangat berat, ya. Allahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Apabila ada diskusi atau pertanyaan, kami persilahkan, ya. Ya, kalau video tidak bisa dianggap sebagai saksi, harus muayanah, harus melihat langsung. Orang yang melihat zina itu ketika bersaksi harus melihat langsung dan harus memberikan keterangan yang benar, sama-sama semuanya. Pada zaman Umar bin Khattab ada seseorang menuduh seorang sahabat, Mughirah bin Syu'bah, dia melakukan perzinahan. Kemudian diwawancara satu-satu. Satu mengatakan sama, dua sama, ketiga sama, yang keempat berbeda dia. Persaksiannya beda. Maka di situ Umar bin Khattab bertakbir, Allahu Akbar. Artinya apa? Sudah nggak jadi ini tuduhannya. Kenapa? Karena yang keempat saksinya berbeda. Dia tidak melihat seperti yang sama dikatakan orang yang tiga. Maka saat itu gugurlah tuduhannya. Apalagi kalau dari video. Saya ingat sekali dulu waktu pelajaran ini, ya, diajarkan oleh syekh kami, kalau video gimana, kan video tuh merekam begini, nggak bisa. Dalam Islam itu nggak dianggap, harus muayyan, harus melihat langsung. Dan sekarang ketika sudah ada AI, saya bisa, oh iya benar, hikmah Islam.
melarang ini. Sekarang AI kita bisa, ya. Naudzubillah, mukanya mohon maaf pemimpin, mukanya siapa, ganti saja dan bisa persis sekali kan. Nah ini tidak dianggap kalau video, ya. Dalam persidangan Islam itu tidak dianggap, ya. Hanya penyerta saja, ya. Ya kalau mengaku beda lagi. Kalau mengaku misalnya, mengaku beda lagi. Sebenarnya begini, secara sejarah dalam masyarakat kaum muslimin, mendatangkan 4 saksi untuk berzina itu sangat langka kejadian seperti itu. Tapi apakah pernah terjadi hukum-hukum rajam? Terjadi di mana-mana. Itu dari mana? Umumnya memang pengakuan dari pelakunya. Jadi kalau dia mengaku ya sudah, memang dijatuhkan. Ingat ada hadis yang ada seorang wanita datang ke Nabi SAW, ya Rasulullah, rajam aku telah berzina. Nabi SAW mengatakan mungkin dia gila atau mabuk. Tidak ya Rasulullah, aku benar mengatakannya. Lalu engkau hamil ya, hamil. Kalau begitu selesaikan sampai engkau lahir. Lahir datang lagi wanita ini, ya Rasulullah aku berzina, rajam aku. Apakah engkau menyusui? Ya, selesaikan persusuanmu. Selesai 2 tahun, datang lagi orang ini. Ya. Datang lagi dia minta dirajam. Akhirnya waktu itu Nabi SAW laksanakan. Ya, kalau sudah naik ke hakim, memang harus dilaksanakan. Ya, kalau tidak naik ke hakim, maka dia bertobat dengan tobatan nasuha. Tapi kalau sudah ke hakim, dia dilakukan hukum itu. Kalau dalam syariat Islam, dalam pemerintahan Islam. Waktu itu sebagian sahabat ada yang begitu bernafsu melempar dia. Lalu Nabi SAW mengatakan, jangan kau berlebihan, jangan gulu. Sesungguhnya tobat wanita ini, andaikan dibagikan kepada 70 orang Madinah, maka akan cukup. Artinya wanita ini minta itu untuk apa? Bertobat. Sehingga apa? Nanti di akhirat dia tidak akan dapat lagi hukuman dari perbuatan zinanya tersebut. Ya, seperti itu. Jadi umumnya yang terjadi itu dalam sejarah kaum muslimin, kalau ada hukum rajam, itu umumnya karena apa? Pengakuan orangnya. Saya mengaku telah berzina. Nauzubillah min dzalik. Ya, ya Bu, silakan. Iya. Ya enggak. Karena kan tadi dimaksudkan untuk pengharaman. Lebih ke istilahnya, kan biasanya makananmu seperti makanan ibuku. Terus apakah kita jadi nggak boleh berhubungan? Kan nggak nyambung. Tapi lebih ke fisik yang intinya konsekuensinya. Dulu ini orang Arab bilang untuk, kalau intinya makanan ibu kita kan bukan haram. Tapi kalau tubuh itu haram. Ya, misalnya tadi punggungmu seperti punggung ibuku, mohon maaf ya, mohon maaf. Suami dia menikmati punggung istrinya, ya mohon maaf ya, dia dalam mohon maaf bercumbu dengan menikmati punggung istrinya, itu kan halal. Tapi kalau ibunya kan haram itu. Nah, jadi perkataan di sini maksudnya adalah dia dalam sisi pengharaman bahwa saya melakukan hubungan ataupun bercumbu sebagaimana saya haram bercumbu pada ibu saya ataupun adik perempuan saya. Iya. Ya, tadi yang saya bilang, jangan dia bilang, kamu seperti ibu saya, apanya? Gemuknya. Ya, itu mah cuma mungkin omongan biasa saja. Bukan nggak ada niat untuk itu. Dulu orang Arab bilang itu tuh maksudnya untuk apa namanya? Talak, Bu. Sebagaimana saya haram untuk menggauli menikmati punggung ibu saya, maka kamu pun haram untuk talak. Tapi dalam Islam itu diganti menjadi sumpah yang bisa dihilangkan dengan kafarat, tapi harus dengan niat seperti itu. Betul, nggak boleh selama-lamanya. Kalau talak 3 ya bainatul kubra itu masih bisa kembali kalau istrinya nikah lagi sama laki-laki lain berhubungan
lalu kemudian cerai, masih bisa. Tapi kalau ini nggak ada kesempatan. Naudzubillah. Bagaimana Pak? Kata-kata apa? Ya. Ya. Pujian. Ya. 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 Kemudian istrinya itu menuntut cerai, itu berlaku hukum cerai atau berhukum yang sihar itu. Jadi kalau cerai itu kan hukum cerai, maka suami bisa kembali lagi apabila istri itu disalahkan dan kemudian bercerai kalau bisa kembali. Enggak. Itu tercampur Bapak. Tercampur itu sama hukum khulu sama talak 3, enggak. Yang pertama begini. Yang pertama ketika seseorang menzihar, bentuknya bukan menzihar itu namanya. Ya, rambut kamu bagus sekali seperti rambut indah ibuku. Nah, itu bukan bermaksud itu pujian. Nah, sehingga dalam hukum fikih itu kan ada hadis yang sangat terkenal, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat. Kalau dia niatkan bukan untuk mengharamkan, dia hanya niatkan memuji saja, maka itu insya Allah tidak ada hukuman seperti itu. Tidak perlu dia kafarot. Tapi yang ada kafarot itu kalau memang dia niatkan untuk menjadikan istrinya itu seperti dia hukumnya haram, mahram dia. Ya, itu seperti itu. Yang kedua, kalau dia zihar istrinya, lalu istrinya minta cerai, itu minta khulu. Ya, itu beda cerita. Kalau minta khulu ya, itu nanti kemudian nanti suaminya, dia kan khulu itu telah kita bahas, si istri dia harus menyerahkan sesuatu yang suami ridhoi. Misalnya saya berikan kembali maharmu dahulu, atau bisa jadi di atas maharnya. Misalnya maharnya dulu tanah 200 hektar, misalnya sultan ya. Saya kasih kembali 400, atau mungkin di bawahnya 10 hektar saja dan dia ridho. Nah, itu baru berlaku hukum dia bisa khulu ya, dan khulu ini ya tapi suatu saat bisa menikah lagi gitu, kalau khulu ya seperti itu. Kalau misalnya dia meminta khulu ya beda cerita itu Pak, seperti itu bisa ya. Seperti itu, begitu Pak ya. Ya. Oh enggak, kalau khulu itu kalau yang talak 3 itu Pak harus menunggu dinikahi lagi. Kalau dia mengatakan talak 3, itu namanya bainatul kubro. Bainatul kubro. Dia sudah mentalak 3, ya, maka setelah dia bilang talak 3, maka istrinya sudah bukan adalah tanggungannya. Ya, kalau talak 1, talak 2, ketika masa iddah, dia masih status istrinya. Dia harus masih tetap tinggal di rumah suaminya. Dan itu dia bisa rujuk tanpa akan nikah lagi. Dengan apa? Dengan misalnya dengan ucapan kamu saya rujuk, ya, ataupun dengan mohon maaf berhubungan suami istri dengan dia niatkan bahwa itu untuk rujuk dia. Tapi kalau sudah talak 3, maka kamu saya talak 3 atau kamu saya talak, atau dalam 3 kesempatan, yang benar sih harusnya 3 kesempatan, bukan dalam 1 kesempatan sekaligus. Maka kalau dalam 3 kesempatan dia sudah mentalak 3 istrinya, maka istrinya langsung keluar dari rumah suaminya. Dia sudah bukan tanggungan suaminya dan dia tidak boleh dinikahi kecuali istrinya sudah menikah dengan laki-laki lain dan bercerai. Dan itu pun syaratnya tidak boleh direkayasa. Dan sang istri harus sudah berhubungan dulu dengan suami yang itu. Nah, ini kan berat sekali Pak, berat sekali ya. Enggak, kalau talak 2 enggak ada hubungan, ini zihar Pak. Beda hukumnya. Kalau talak 2 talak Pak. Kalau kita bahas talak 2 beda. Zihar itu talak pada zaman jahiliyah, tapi sudah diganti pada syariat Islam. Zihar itu hanya semacam sumpah yang dia bisa gugurkan dengan dia membayar kafarot. Jadi dia nggak berhubungan dengan talak. Sudah dihapus dalam syariat Islam itu tidak sebagai talak.
Sebagai talak itu pada zaman jahiliyah saja, Pak. Kalau pas sebetulnya penyebab dari aku kata istri itu kan karena suami yang melakukan siar tidak dengan siar itu kemudian istrinya menuntut cerai. Nah, terus yang jadi masalah apa? Gimana maksudnya? Gimana? Yang jadi masalahnya gimana maksudnya, Pak? Ya, karena kan suami menolak melalui istrinya. Ya, terus? Kemudian istrinya kan mungkin merasa tidak dan hal itu. Ya kan boleh, hulu ya sudah saja. Terus yang jadi masalah apanya? Kemudian apa yang jadi pertanyaannya? Ya kan istrinya boleh, akhirnya istrinya boleh, dia minta cerai saja, gitu. Maksud Bapak gimana? Setelah itu gimana? Jadi memang yang diarahkan oleh suami itu kan suaminya menolak untuk mengakuinya. Ya. Istrinya menolak. Ya. Tapi karena seorang istri tolak mengakuinya suaminya tidak mau mengakuinya, kemudian dia kan akan begitu lebih baik cerai aja. Ya, terus? Ya. Jadi kalau cerai itu kan kalau cerai berarti nanti akan berlaku seandainya suami itu ingin kembali lagi bersatu dalam rumah tangga itu, dia berlaku hukum cerai atau karena tadi dia lebih kena siar atau kalau belum tak tiga itu apakah si suami itu tetap kembali menerus dengan Oh enggak, kalau sudah cerai saja, harus akad nikah ulang. Kalau cuma zihar saja, dia membayar kafarot. Tapi kalau sudah berlaku hukum cerai, ya dia harus akad nikah ulang. Enggak. Tergantung talaknya. Dia akan nikah ulang seperti itu. Ya. Kalau misalkan suami atau istrinya tuh melihat salah satu berzina, tapi lebih memberikan kesempatan kedua, itu boleh? Atau termasuk Kalau suami dia membiarkan istrinya melakukan perzinahan dan dia tidak ada tindakan, ya, maka dia termasuk laki-laki dayut namanya. Golongan yang Allah sebutkan, Nabi SAW katakan dayut, yang beliau katakan tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat dan tidak akan masuk surga. Laki-laki yang membiarkan istrinya dalam kemaksiatan, dalam perzinahan khususnya, ataupun orang yang seharusnya berada dalam tanggungan dia. Contohnya siapa? Anak perempuannya. Dia biarkan anak perempuannya berzina, dibawa sama laki-laki bebas, gaul bebas. Anak muda zaman sekarang. Dengan alasan itu dia biarkan anaknya berzina. Lalu dia nggak ada rasa kecemburuan, nggak ada bagaimanapun yang harus dia lakukan. Gimana anak muda sekarang udah biasa kayak gini, ya? Dia berusaha tutup-tutupi. Dia dapat di hukuman dunia nggak ada konsekuensi, tapi di akhirat menjadi golongan dayut yang tidak akan dilihat dan tidak akan masuk neraka surga. Naudzubillah min dzalik. Itu laki-laki dayut seperti itu. Ya. Seperti itu ya, kalau dia biarkan, kecuali istrinya bertobat dengan taubatan nasuha, ya itu terserah suaminya mau menerima atau tidak. Kalau suaminya tidak mau menerima ya sudah, kalau suaminya menerima ya semoga itu menjadi tobatannya dia, ya, tobatnya dia. Tapi kalau suaminya, istrinya tetap kekeh, ya gimana lagi, kamu kan nggak peduli sama saya begini, membenarkan perbuatannya, dan suaminya tetap nggak ada perasaan gimana, maka suaminya dayut. Nah ini seperti dulu pernah ada naudzubillah artis ya, naudzubillah di Indonesia yang dia berlaku zina dengan penyanyinya juga kemudian ditangkap kan seperti penjara di sini. Tapi masyarakat kita nganggap zina ini kecil sehingga sekarang jadi artis besar lagi ya, naudzubillah. Itu beritanya orang-orang suaminya itu tidak menceraikan, dibilang suaminya sabar. Itu bukan sabar, bodoh itu luar biasa. Ya. Dia jadi laki-laki dayut. Ya, kalau dia nggak bertobat, dia tidak segera menyelesaikan sesuai dengan syariat Islam, maka dia akan terancam tidak masuk surga. Terserah dia, itu pilihan dia. Ya, dia mungkin tidak di dunia tidak ada ininya konsekuensinya, tapi di akhirat nanti naudzubillah. Ya, seperti itu ya. Nah, ini hukum-hukum kayak gini itu kan jarang dibahas sama kita, Pak ya. Di pengajian langka ya. Sekarang bilang, Bapak Ibu sebelumnya pernah ada yang bahas ini nggak di pengajian? Nggak ada, langka. Padahal ini syariat Islam.
Ini syariat agama kita. Kita ngaku betapa banyak masyarakat muslim nggak tahu syariatnya sendiri. Sudah berhaji, sudah mungkin haji berkali-kali, sudah mungkin ya memiliki jabatan dalam agama, tapi banyak yang nggak tahu hukum ini. Akhirnya apa ya? Akhirnya kita memudah-mudahkan dalam masalah perzinahan ini. Padahal berzina ini hukumnya berat sekali, gitu kan? Begitu. Ya. Ya. Terus nanti gimana yang terakhir? Ya, terus gimana nanti? Semoga saya menjadi pocong bila Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu misalnya saya menuduh si A terus saling ininya jadi pocong ya. dua-duanya saling menuduhkan ininya tuduhannya. Allahu alam, saya belum menemukan ya dalam pembahasan kita fikih nggak ada sumpah pocong ya. Itu lebih ke adat saja dan tidak perlu diikuti, nggak ada dasarnya ya, nggak ada dasarnya sumpah pocong kayak gitu ya. Yang lebih baik dia kalau mau bersumpah dengan nama Allah ya, bersumpah dengan nama Allah seperti itu ya. Sumpah pocong ya. Seperti itu ya. Iya. Allahu a'lam bishawab ya. Baik, ada lagi Pak? Ya, baik, bila tidak ya silakan. Kalau kita pikir seperti ini, kenapa ya bahasanya itu selalu suami mengasuhkan istri? Kenapa tidak suami atau istri mengasuhkan istri atau suaminya? Istri menyaksikan suaminya ya. Kenapa enggak? Kalau istri menyaksikan gimana? Ya. Karena Allahu alam ya, tanggung jawab suami memang dia lebih besar. Dia lebih besar. Kan hak suami itu memang lebih besar. Kenapa? Karena memang seiringan dengan tanggung jawab suami. Wanita yang membiarkan laki-laki di sekitarnya, anak laki-laki, ataupun misalnya suaminya, dia tidak melakukan apapun karena dia lemah. Dia nggak bisa, misalnya kamu nggak boleh, kamu begini lagi, kamu di rumah saja begini. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, dia mengingkari dalam hati. Dia tidak terancam sebagai dayut. Dayut hanya bagi laki-laki. Ya. Kenapa demikian? Karena tanggung jawab laki-laki lebih besar. Kalau dia biarkan, maka dia akan terancam jadi golongan dayut tadi. Tapi kalau perempuan tidak, kenapa? Karena dia lemah. Dia tidak bisa mengatur, kamu begini ya, kamu nggak boleh lagi, kamu di rumah saja. Kamu saya kerangkeng, bisa nggak kayak gitu? Kecuali suaminya mohon maaf ya, super letoy gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain, bisa saja. Kan secara umumnya laki-laki itu lebih kuat dan umumnya dia juga yang menguasai harta, dia yang mencari nafkah. Sehingga kenapa ini lebih banyak ke laki-laki karena itu, karena memang tanggung jawabnya beda. Dan tadi kalau dia tidak melakukan, dia yang terancam nanti, dia terancam tidak masuk surga. Na'udzubillah. Ya. Allahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah jauhkan kita dan keluarga kita sejauh-jauhnya dari berbagai macam bentuk perzinahan ya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.